Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian para manusia, bertakwalah kamu semua kepada Allah Tuhanmu. Alladzi khalaqakum, yang mana Tuhan itu zat yang telah menciptakan kalian semua. Min nafsin wahidah, kamu miliaran orang ini diciptakan dari satu orang saja, yakni Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dari satu orang itu Allah ciptakan istrinya, jodohnya, Hawa. Lalu jadilah dua orang suami istri. Wa batsa minhuma, dan Allah sebarluaskan dari Adam dan Hawa itu rijalan katsira, anak cucu yang laki-laki yang jumlahnya banyak, wanisaan juga anak cucu perempuan tentu juga banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kamu semua kepada Allah yang mana kalian saling meminta dengan menyebut nama Allah. Wal arham, dan takutlah kamu kepada sanak famili. Artinya hati-hatilah menjaga hubungan tali silatur rahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah adalah Maha mengawasi atas kalian semua. Wa atul yatama amwalahum. Wa atu, berikanlah olehmu semua al yatama, kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa. Berikan amwalahum, harta mereka. Kalau ada orang mati, anaknya kecil-kecil yatim, anak itu punya hak waris. Tapi jangan langsung diberikan ketika anak masih kecil. Didik sampai mereka dewasa, dilatih mengelola aset, mengelola uang. Ketika sudah bisa mengelola uang, mampu mengendalikan diri, mampu memanage, barulah berikan aset itu kepada mereka. Jangan diganti, jangan diijoli. Anak yatim punya warisan tanah di tepi jalan, mau ijoli ning pegunungan ya gak podo ya. Wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib, jangan kalian mengganti ngijoli yang jelek dengan yang baik-baik. Beberapa kasus kantor-kantor pemerintah, madrasah milik Kemenak itu berlokasi ning desa yang kadang dibuat maju juga sulit. Itu karena dengan plafon dana taruhlah untuk pembelian tanah 2 miliar. Harusnya dibelikan di kota, di tepi jalan, sehingga strategis. Tapi namanya orang kadang pengen golek badi, dibelikan agak masuk, aksesnya sulit, untuk promosi juga sulit, ya. Akhirnya madrasah didirikan agak masuk seperti itu. Dipromosikan sulit,
dibangun sampai benar-benar mentereng maju juga sulit. Kadang jalannya juga agak kecil. Kenapa? Ya golek badi. Kalau di tepi jalan 1 meter 5 juta, masuk paling enggak ada 1 juta. Nah pemerintah menetapkan beli tanah 1 hektar, yes. Yang desa 1 hektar gak sampai 2 miliar. Di tepi jalan 1000 meter 5 miliar. Ini senengannya golek badi, umat yang dirugikan ya. Gak boleh menukar, mengganti dengan yang jelek. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum ila bimakna ma'a. Wala ta'kulu, jangan kalian makan amwalahum, harta anak-anak yatim itu. Zaman di pasar mengelola sawahnya anak yatim, malah zaman jual, zaman makan, ojo. Ila amwalikum, campur dengan hartamu. Innahu kana huban kabiro. Sungguh yang demikian itu, hartamu, harta anak yatim mau campur aduk, terus mau pangan bareng-bareng. Akhirnya saat harta itu diserahkan kepada anak yatim setelah mereka dewasa, harta itu nilainya sudah berkurang, enggak boleh. Sungguh yang demikian itu adalah huban kabiro, dosa besar. Yang kayak begitu dosa besar. Katanya Umi itu, beberapa pengelola panti yang kurang amanah, itu seakan anak-anak yatim itu jadi alat mencari dana. Dibawa ke sana kemari, ditampilkan, disantuni. Penerima santunan kan si yatim itu. Nanti begitu sampai panti yatim, amplop-amplop itu diminta. Itu kasihan juga si anak yatim itu ya. Jangankan begitu, si dalam ini menyantuni yatim-yatim di Ngasek kan enggak pernah kita tampilkan di sini. Langsung nanti disampaikan kepada Bu Kaji panitianya. Bu Kaji yang bagi langsung nganter ke rumah si anak-anak yatim itu. Ditampil no, mekur dewe 1.000 izin ya. Jadi harusnya langsung aja diantar ke rumah. Itu penyebabnya itu karena pengen enggak lillahi ta'ala. Nanti orang-orang perempuan, ibu-ibu gelangi 5, 10 naik di atas panggung memberi amplop isine 20.000-an. Pentingnya tampile. Coba misalnya Nun Sewu, kita harus menghormati Kiai Murtado. Lalu Mbak Konita kan yatim ya. Putranya Ustaz Safan juga yatim. Gak mau so anak Kiai, anak Bunyai mau tampilno di atas panggung mau santuni sama niku sopo ya. Itulah. Mending aja langsung disowani ke rumahnya diberi ya. Jangan model santunan gitu nanti ya. Ngisi-ngisi derek koyo ndalem ya. Hanya perlu juga dikoordinir. Jadi siapa-siapa akhirnya yang pengen bantu jumlah yatim itu ada berapa. Nah total inginnya masing-masing dapat 1 juta misalnya.
fulan saya yang beri nanti, fulan siapa, fulan siapa. Nah, yatim sekampung dapat 1 juta semua. Dan harus detail, ini nanti yang memberi fulan, ini yang memberi fulan, ini yang memberi fulan. Kalau enggak dikoordinir seperti itu, yatim ini dapat dari ini, dapat dari yatim ini enggak oleh. Ya. Enggak baik juga, enggak dikoordinasi itu. Yang saya kira yang paling bagus ya kayak model Umi Bukaji kayak begini, jadi Bukaji yang membagi sehingga satu pintu ya, mana-mana yang kebagian, mana yang belum, tahu semua gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kalian takut alla tuqsitu tidak bisa adil fil yatama kepada anak-anak yatim, fankihu maka nikahlah olehmu semua ma tabalakum perempuan yang sekiranya cocok baik lakum bagi kalian semua minan nisa dari para perempuan itu. Maksudnya begini loh, saya ngerawat anak yatim. Nah, anak yatim itu perempuan. Terus setelah saya rawat, seringkali anak perempuan itu umur 10 sudah haid. Berarti wis batali lek wudu ya. Umur 11 haid. Nah, ini enggak dirawat itu ya gimana, wong belum mandiri. Dirawat wis balik batali repot ya. Quran bilang kalau kalian ngerawat anak yatim khawatir menyimpang dari syariat, tertarik dengan kecantikan mereka, mulai ada nafsu kepada mereka karena mulai menginjak dewasa, dilepas belum mungkin, enggak dilepas aurat ya, enggak dilepas khawatir terjadi mengarah kepada perzinaan. Kata Quran nikah aja mereka. Kalau jadi istrimu kan enggak masalah. Dulu sempat rame tapi enggak yatim sih yang dilakukan Syekh Puji Semarang itu. Anak masih umur 12 tahun dinikah sama Syekh Puji yang umurnya mungkin sekitar 60 tahun ya. Kata Quran, kalau kalian ngerawat anak-anak yatim perempuan dan mereka mulai menginjak dewasa, dilepas belum mandiri, enggak dilepas juga enggak mahrum, nikah saja mereka. Dua-dua boleh, 3 juga boleh sambil ngerawat anak yatim. Zaman perhatikan begini, coba mas-mas, latar belakang dipersilahkan nikah 2, 3, 4. Ini kami ini ngerawat anak-anak yatim perempuan. Ya, dilepas belum bisa. Kalau enggak dilepas, bukan mahrum, repot nanti. Kebetulan yatim itu 3, ya 3 itu nikah aja sudah. Dalam rangka ngerawat anak yatim itu dijadikan istri. Ini dibolehkannya nikah 2, 3, 4 itu full demi kemaslahatan agar anak-anak yatim itu terjaga, terdidik, dirawat sampai mereka benar-benar mandiri. Khawatir nanti zina atau apa, nikahan saja sudah.
Sampai 4 juga boleh. Jadi 4 itu anak yatim 4 dirawat, dinikah semua. Pertimbangannya kemaslahatan itu tadi. Nah sekarang jadinya punyanya sudah agak sepuh, lalu si ustadz itu ngajar, ada santri putri, cantik masih muda, lalu itu dinikah lagi sampai 2, sampai 3. Alasannya Quran membolehkan masna wa thulatsa wa ruba. Sungguh secara zahir samalah dia nikah 2, 3, 4 seperti Quran. Tapi konteksnya beda. Quran menyuruh nikah 2, 3, 4 karena mereka yatim. Ya. Dilepas belum bisa mandiri. Kalau tetap kita pelihara mereka bukan mahram, gimana repot, khawatir menyimpang dari syariat, khawatir tidak adil, solusinya dinikah saja si anak-anak yatim itu. 2, 3, 4 itu kayak begitu. Sekarang nikah lagi yang lebih muda, lebih cantik, sunnah Rasul. Nikah lagi lebih muda, lebih cantik, sunnah Rasul. Konteksnya beda kan? Ngerti ya? Gitu. Mbok ya sunnah Rasul itu zahirnya sunnah Rasul, sak konteksnya, sak kemaslahatannya juga sunnah Rasul itu loh baru sunnah Rasul zahiran wa batinan ya. Apa Marzuki melarang? Ya enggak melarang. Tapi kami kepingin jujur saja. Ini nafsu apa sunnah Rasul? Terang-terangan nafsu. Udah ya sekarang. Ya, sah. Tapi ini nafsu. Timbang zino, ngono loh. Ojo kok sebetulnya nafsu tapi kayak sunnah Rasul. Yang kamu bidik nuruti nafsu, tapi seakan-akan akan mendapat pahala dari situ. Masna 2 boleh, wa thulatsa 3 juga boleh, wa ruba'a 4 juga boleh. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian khawatir tidak bisa adil di antara para istri itu, fawahidatan maka nikahlah 1. Kalau punya istri 1 tetap khawatir menyimpang zina, atau tambah budak lah. Kalau budak enggak harus lewat nikah. Tapi sekarang enggak ada budak ya. Auma malakat, atau perempuan-perempuan malakat yang telah memiliki aimanukum, tangan-tangan kananmu, budak. Dzalika adna Allah ta'ulu, menikah 2, 3, 4 kalau bisa adil, atau 1 saja atau 1 plus budak kalau khawatir tidak bisa berbuat adil. Yang demikian itu adna lebih dekat Allah ta'ulu agar kalian tidak zalim, agar kalian tidak curang, tidak zalim. Kalau 4, 3, 2 benar-benar berstatus istri, harus adil, membeli pakaian sama, membeli rumah juga sama, belanjanya juga sama, giliran juga sama. Yang ibu ini 2 hari, sana 2 hari, sana 2 hari, 2 hari semua. Kapan kerjone gilir 2 hari, 2 hari. Ya. Dan kalaupun siang harus kerja malam gilir, ya kalau rumahnya berdekatan, kalau beda kabupaten apa nih enggak remek. Nah, gitu loh. Kalau berstatus istri resmi wajib adil. Nah orang itu kadang ingin menyalurkan hasratnya tapi enggak mampu berbuat adil. Maka kata Quran budak saja sudah. Kalau budak itu sak-sae, enggak harus diperlakukan secara adil. Hari-hari dengan yang sepuh, sesekali seret dengan budaknya, gitu aja.
Nah, perlakuan beberapa orang yang masna itu kenyataannya realitasnya istri simpanan itu diperlakukan seperti budak gitu. Jadi orang resmi punya istri punyai di pondok apa. Ternyata diam-diam punya lagi di Surabaya. Diam-diam punya lagi di Pasuruan, yang banyak Pasuruan itu. Yang kecamatan Rembang itu. Ya, itu hari-hari ya dengan istri resmi ini. Sebetulnya karena sanad sudah diakati, sanad secara syarak juga resmi. Tapi yang Rembang itu sambangi pas ono rapat NU mampir ngedok. Belum tentu sebulan sekali. Sungguh perlakuan kepada istri kedua ini kayak kepada budak, juga enggak dibelanjani full. Itu akad nikah lalu dibelikan apa Bu, zaman minta apa, mesin jahit, ini sudah diberi mesin jahit. Dia hidup dari menjahit itu. Istri yang kedua hanya kayak begitu. Ya, enggak dibelanjani kayak istri yang pertama. Dan beberapa punyai membolehkan suaminya kayak nikah kayak begitu. Jadi intinya begini, boleh nikah lagi, tapi istri resmimu saya tok. Yang sana gini aja sudah, kayak begini aja. Itu dolim kepada istri yang kedua. Akadnya sama, ijab kabulnya sama, kenapa perlakuan dan statusnya beda? Itu akibat dari kucing-kucingan ya. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Wahai para suami, berikanlah kepada para istri sadaqatihinna mas kawin mereka. Nihlatan secara hibah. Mas kawin itu statusnya pemberian full given. Full setelah diberikan menjadi milik istri. Suami enggak boleh menarik kembali. Karena itu full milik istri. Ya. Fa in tibna lakum an syai'in fa in tibna lakum, namun jika para istri itu legowo, ridho, apanya yang legowo? Nafsan, hatinya, lakum memberikan kepada kamu semua, an syai'in sedikit minhu dari mas kawin itu, dengan kelegaannya, tahu-tahu istrimu, Mas, kita wae 50.000 kayak tuku rokok. Dari duit mas kawin itu sebagian diberikan lagi kepada sampean. Full karena kelegaan si istri, boleh diterima. Tapi kalau zaman agak mengintimidasi, gak tukokne rokok, diteni kan. Akhirnya kepeksa maneh duit maneh tekok mas kawin, ya gak boleh. Ya. Jadi kalaupun memberi dengan kerelaannya, dengan kelegaan hatinya, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu, maka silahkan kalian memakannya hani'an mari'a, dengan enak dan nyaman, artinya halalan thayyibah. Sekali lagi, status mas kawin itu full 100% menjadi milik istri. Ya. At-tahlilul lafzi, penjabaran lafaz. Bassa minhuma, apa makna bassa itu? Makna dari bassa adalah nasyara wa farraqa. Nasyara menyebarluaskan, wa farraqa dan memisah-misah, menyebar sama, ala sabilit tanasul wa tawalud, dengan cara turun-temurun, wa tawalud dan beranak pinak.
Wa minhu adalah di antara makna bassa yabussu bassan, isim fa'ilnya basun, isim maf'ulnya mabsusun, wa zarabiyyu mabsusah. Apa mabsusah? Yang disebar, ya. Wa zarabiyyu mabsusah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zarabiyyu perabotan rumah, furnitur, mabsusah yang disebar. Ditaruh di sana dan taruh sini, ada taruh sana, taruh sini. Itu namanya wazarabiyyu mabsusah. Ai mabsutah digelar, au mufarraqah atau disebar, fil majalis di majelis-majelis. Wa aslul bassi utawi aslinya makna bassa yabussu bassan adalah at-tafriqu menyebar, wa isaratu syai' sama menyebarkan sesuatu. Tasa'aluna bihi kalian saling meminta dengan menyebut nama Allah. Maksudnya apa? Makna dari kalimat tasa'alun yakni yas'alu ba'dukum ba'dhan. Yas'alu meminta, ba'dukum sebagian dari kamu meminta ba'dhan kepada sebagian yang lain. Cara memintanya bihi dengan menyebut nama Allah. Contoh, as'aluka billah, demi Allah aku minta padamu. Itu tasa'aluna bihi, demi Allah aku minta kamu. Wa unsyidukallah, wa ansyidukallah, aku bersumpah demi Allah meminta kamu. Wal mufa'alah ala zahiriha, wazan mufa'alah musyarakah tasa'alun itu sesuai dengan makna zahirnya saling, atau bimakna tas'aluna katsiran. Tasa'alun maknanya bukan saling, tapi maknanya kalian minta katsiran sering, bihi dengan menyebut nama Allah. Qala Az-Zajjaj, al-aslu tatasa'alun, aslinya anta tatasa'alu, antum tatasa'alun, ta'eluru. Tapi di ayat itu yang tertulis hanya satu tasa'alun, padahal aslinya tatasa'alun. Khudifat dibuang, atta ustaniyatu tak yang kedua. Kenapa dibuang? Takhfifan untuk meringankan bacaan, biar enggak repot. Al-Fatihah.